Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini insyaallah kita lanjut pembahasan kita yaitu ke dalam bab al-istisna, pengecualian di dalam bahasa Arab. Bagaimana konsepnya ketika ditinjau dari sisi ilmu gramatikanya atau nahwunya. Maka di sini kita lihat matan milik Al-Imam An-Najurun di mana beliau selaku penulis mengatakan wa huruful istisna samaniyah. Beliau tidak menjelaskan hakikat istisna, tapi beliau fasilitasi dengan menyebutkan beberapa atau bahkan keseluruhan perangkat dari konsep istisna ini. Beliau menggunakan kata huruf, namun pada intinya tidak semua perangkat istisna yang beliau sebutkan yang jumlahnya di sini ada 8 itu keseluruhannya adalah huruf. Lantas ada yang isim. Wahia illah, yang pertama adalah illah. Nah, bisa jadi beliau menyebutkan huruf di sini karena beliau mendahulukan perangkat illah. Illah ini adalah huruf. Kemudian ada ghair, ada siwa, ada suwa, ada sawa. Siwa, suwa, sawa ini sama, sedangkan ghair dia dan siwa, suwa, sawa ini yang sepaket ini dia isim. Nah, masuk kelompok isim. Kemudian kalau ada hasya, dia bisa dua, bisa fiil, bisa pula huruf jar, gitu. Apa itu istisna? Maka tugas pensyarah di sini menjelaskan yang dimaksud dari istisna itu apa. Kata pensyarah, istisna adalah ikhrajul ismi al-waqi' ba'da adatil istisna'i min hukmil mustasna minhu. Istisna adalah ikhraj. Ikhraj itu artinya mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Al-ismi, mengeluarkan isim. Al-waqi' yang terletak. Ba'da adatil istisna, mengeluarkan isim yang terletak setelah perangkat istisna yang 8 tadi jumlahnya. Min hukmil mustasna minhu, dikeluarkan dari hukum mustasna minhu. Dan jadi ada pembahasan mustasna, ada mustasna minhu. Apa itu mustasna dan apa itu mustasna minhu dan apa itu istisna? Maka kita perhatikan contoh berikut terlebih dahulu. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Nah, ya. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Maka di sini kalau kita lihat Zaidan di sini nasab ya, ditandai fathah. Nah, dia disebut sebagai mustasna. Dia disebut sebagai apa? Mustasna. Sedangkan ilahnya adalah perangkat istisna nih. Adatul istisna. Nah, yang menjadi mustasna minhu adalah isim yang terletak. Al-ismu al-waqi'u qabla adatil istisna. Kurang lebih demikian. Yaitu isim yang terletak sebelum perangkat istisna. Pada contoh hadora'atul labu ila zaidan, perangkat istisna yang digunakan adalah huruf illa. Fazaidan talibun minat tulab, ya kan? Maka Zaid di sini dia adalah satu dari sekian para pelajar. Walakinnahu, akan tetapi dia itu kharaja min hukmil hudur. Dikeluarkan dari hukum hadir. Karena pemberitaan awalnya adalah hadoro, hudurnya para talib. Maka dikeluarkanlah satu talib yang bernama Zaid dan dia tidak hadir. Kecuali ila artinya kecuali
kecuali. Arkanul istisna, jadi istisna ini memiliki berapa rukun? Tiga rukun. Ya, arkanul istisna. Yang pertama, ar-ruknul awal al-mustasna minhu. Qad yakunu madhkuran au ghaira madhkurin. Terkadang mustasna minhu itu dia bisa disebutkan seperti pada contoh tadi ya, hadara at-tulabu mustasna minhu kan disebutkan. Dan terkadang pula dia ghaira madhkur tidak disebutkan. Contoh yang tidak disebutkan bagaimana kita lihat nih yang kedua. Ma hadara ila Zaidun. Ada nggak isim yang terletak sebelum ila sebagai perangkat istisna di situ? Kan tadi kita sepakati mustasna minhu itu adalah apa? Al-ismu al-waqi'u qabla adatil istisna. Nah, dan ternyata kalau kita lihat contoh ma hadara illa Zaidun, tidak ada isim yang tetap sebelum illa, melainkan hanya fi'il hadara. Maka ketika ini mustasna minhu tidak disebutkan, dan apalagi kalau kita lihat mahadoro didahului dengan perangkat negasi ya, penafian di sini manya manafi tidak berarti tidaklah ada yang hadir illa Zaidun kecuali Zaid. Zaidnya di domah berarti dia rofa. Menjadi apa dia? Fa'il untuk hadoro. Karena hadoro ini amil dia butuh ma'mul. Mana ma'mulnya? Zaidun. Ya. Terkait i'rab dari mustasna minhu sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat. Bagaimana atulab itu adalah mustasna minhu ya. Dan dia didomah karena kedudukan dia menjadi fa'ilnya hadoro marfu jadinya. Rukun yang kedua adalah perangkat istisna. Wahia ruknun asasun la tuhzafu. Perhatikan baik-baik bahwasanya perangkat istisna ini adalah rukun yang asas, fundamental, yang menjadi penting tuh. La tuhzafu, dia tidak akan dihapus. Wa anwa'uha dan jenis-jenisnya, nah, ada illa, adalah huruf, ada isim, goir siwa, siwa suwa sawa. Kemudian ada huruf jer atau bisa juga dia dihukumi sebagai fi'il madi. Ada khola hasya. Kemudian mustasna itu adalah al-ismu al-waqi'u ba'da adatil istisna. Isim yang terletak setelah perangkat istisna. Dan dia juga sama sebagai rukun asas. Nah, ya. Nah, contohnya di sini perhatikan baik-baik. Nanti keadaan mustasna itu dia tidak selalu nasab. Buktinya yang terletak setelah perangkat istisna bisa zaidun tuh. Nah, ya. Hadara atulabu ila zaidan. Hadara atulabu goiro zaidin. Untuk mustasna dengan goir, karena goir itu isim, berlaku juga kepada siwa suwasawa. Isim yang terletak setelah dia itu berarti menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih kan majrur hukumnya. Maka bagaimana cara menentukan hukum dari goir siwa suwasawah? Itu sebagaimana hukum mustasna dengan ilah. Maka kita akan pahami bagaimana hukum mustasna dengan ilah. Karena kalau hukum mustasna dengan khola ada hasya itu gampang. Antara nasab dengan jer. Kalau jer dia majrur karena dihukumi khola ada hasya sebagai huruf jer. Kalau mansub ya, ya sebagai maf'ul bihnya dari khola ada hasya. Karena khola ada hasya dihukumi sebagai fi'il. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah, Ibnu Ajurum berkata, fal mustasna bi illa. Nah, ini hukumnya. Mustasna dengan illa itu yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban. Nah, mustasna dengan illa itu dinasab kapan? Jika kalamnya itu sempurna. Sempurna di sini apa? Kriterianya mustasna minhu dia disebutkan. Mujaban, mujab itu berarti positif, kalimat tidak diawali atau tidak didahului dengan sesuatu yang menegatifkan. Baik itu manafiyah atau yang menyerupai negasi ya, yaitu istifham ataupun nahi larangan. Contoh pada kasus ini, komal qaumu ila zaidan. Komal qaumu ila zaidan. Cocok dengan contoh sebelum yang kita baca, hadara atulabu illa zaidan. Nah, wa kharajan nasu illa amron. Wa in kana berikutnya, ini jenis yang kedua.
Kalau kalamnya manfiyan taman, nah manfi, manfi di sini berarti apa dia? Manfi, dia diawali dengan sesuatu yang negasi atau negatif, nafi. Didahului dengan penafian atau yang sejenis dengan penafian seperti istifham ataupun nahi larangan. Taman, mustasna minhu disebutkan. Ya, mustasna minhu disebutkan. Maka hukum mustasna pada jenis ini yang kedua, dia bisa dua teman-teman. Bisa dihukumi sebagai badal dari mustasna minhunya, bisa juga dihukumi nasab alal istisna, dia sebagai mustasna atas istisna sebelumnya. Contohnya gini, maqamal qaumu ila zaidan, zaidan di sini bisa kita baca zaidun wa ila zaidun. Kita baca zaidun rofa di situ bukan fa'il melainkan badal kepada kaum karena kaum ini rofa. Nah, kaum ini mustasna minhu dan didahului dengan ma nafi ya. Jadi dia taman, taman fi namanya. Berikutnya jenis yang ketiga wa ingkana al kalamu nakison. Kalau kalamnya nakis, teman-teman nakis itu berarti apa? Mustasna minhu tidak disebutkan. Dan ini udah pasti manfi. Jadi kalau nakis itu kalamnya sudah pasti manfi. Ya, tapi kalau manfi itu belum tentu nakis karena bisa juga tam seperti jenis kalam yang kedua nih. Dia manfi diawali dengan penafian, tapi tam kalamnya. Kenapa? Karena mustasna minhu disebutkan. Ya. Nah, ya. Maka pada jenis yang ketiga ini, kalau kalamnya jenis ketiga ini nakis, begitu mustasna minhu tidak disebutkan dan tentu jelas manfi ya, maka hukum dari mustasna itu sesuai dengan amil yang menuntut dia untuk menjadi makmulnya. Nah, seperti contoh tadi ini ya, mahadoro ila zaidun. Zaidun dirofa karena menjadi makmul hadoro. Hadoro amil dia menuntut, menuntut fa'il. Gitu. Contoh makoma illa zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Zaid ke koma. Berarti kan wa ma darabtu illa zaidan. Zaidan nih. Dia makmulnya darabtu. Darabtu kan dia amil tuh. Nah ya. Amil. Dorobnya amil. Makmulnya, makmul rofaknya domir, domir ta. Sedangkan dia juga butuh kepada makmul nasab. Karena kata kerja dorob itu adalah kata kerja yang mutaaddi. Butuh pada objek. Maka isim yang terletak setelah ilah lah yang menjadi maf'ul bihnya. Wa ma darabtu illa bizaidin ini udah jelas ya. Nah, i'rab al-mustasna ba'da ila lahu salah satu i'rabat. Ada tiga i'rab ya. Yang pertama yajib nasab, wajib nasab kapan kalau kalamnya tam mujab, ghairu manfi, taman ai al-mustasna minhu madhkur. Mustasna minhu disebutkan. Isbat ya, mustasna minhu disebutkan. Isbat di sini berarti positif kata kerjanya. Kemudian ilah, nah baru setelahnya adalah mustasna mansub wajib ya, qamal qaumu ila zaidan contohnya. Nah, qama fi'lun madin mabniun alal fathi, al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'a dhammah, ilahnya adatul istisna mabni ya kan. Nah, kemudian zaidan mustasnan mansubun wa alamatu nasbi al fathah. Kemudian yang kedua adalah boleh nasab ya sebagai istisna dia dan boleh i'rabnya sebagai badal dari mustasna minhu. Kapan? Idza kana manfiyan taman. Kalau misalkan kalamnya itu diawali dengan penafian, nahi atau istifham, kemudian tamnya tetap kalamnya tetap tam sempurna. Mustasna minhu disebutkan. Ini rumusnya. Kita langsung ke contoh. Maqamal qaumu ila zaidan atau zaidun. Qaumunya fa'il marfu ya kan tanda rofaknya rumah. Zaidan kalau kita baca nasab berarti mustasna mansub ya dengan ilah walamatun nasbi al fathah. Kemudian boleh juga jadi badal kalau jadi badal ke kaum ya rofa ya zaidnya zaidun lah kita bacanya. Zaidun badalun minal mustasna minhu al qaum marfuun wa alamatul rafiyah dhammah. Kemudian keadaan hukum mustasna yang ketiga jenisnya ya jenis yang ketiga dari sisi kalam kalau kita lihat maka di sini yu'rabu hasabi mauqihi di i'rab sesuai dengan kedudukan dia fil jumlah di dalam kalimat idza kana manfiyan naqisan kalau kalamnya itu manfi nakis ai lam yuzkar fihi al mustasna minhu yaitu tidak disebutkan pada kalam tersebut mustasna minhunya. Maka ini udah jelas nafi ya. Ma koma illa zaidun. Nah, zaidunnya kita i'rab sebagai fa'ilnya koma. Nah, jadi seakan-akan kita katakan koma zaidun.
I'rab mustasna ba'da illa. Nah, ya. Idza kana al-kalamu taman musbatan, nah, maka kita lihat di sini ada yang wajib nasab, ada yang boleh nasab, boleh ibdal sebagai badal, dan ada yang di-i'rab sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat atau sesuai dengan amil yang menuntut dia untuk menjadi makmul dari amil tersebut. Kapan wajib nasab dia? Kalau kalamnya tam musbat. Nah, ya. Nah, ini contoh hadora atulabu ila taliban. Taliban mustasna mansubun wa alamatun nasbi al-fathah, ya. Kemudian qomal qaumu illa himaron. Nah, himaron, ya. Mustasna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Ini baik yang qat'i. Ini kan terputus dia nih. Tidak sejenis begitu antara kaum dengan himar. Tetap wajib nasab kalau kalamnya apa? Tam musbat, tam musbat. Tuh. Kemudian yang kedua boleh nasab, boleh ibdal. Nah, yaitu apa? Bahasa isim boleh sebagai mustasna yang dinasab atau badal dari mustasna minhu. Apa nih? Idza kana kalamu taman manfiyan, kalau kalamnya tam manfi, mustasna minhu disebutkan tapi didahului dengan perangkat nafi seperti manajaha atulab fil imtihan illa taliban atau talibun. Talibun berarti dia badal ketulab. Taliban nasab alal istisna. Kemudian berikutnya maqamal qaumu illa himaron atau himarun. Nah, ya. Berikutnya ini yang kita sebut dia sebagai mufarraq, ya, mufarraq. Mustasna yang mufarraq. Ya, ketika kalamnya itu manfi nakis. Manfi itu dia didahului dengan penafian atau nahi larangan atau istifham. Contoh yang didahului dengan nafi, ma raaitu illa Muhammadan. Yang didahului nih dengan la juga, la yustadallu illa dhaif. Paham ya? Kemudian sama seperti tadi ya, ma Muhammadun illa rasulun, dan yang didahului dengan istifham, hal yandamu illa al mujrimun. Fa'il dari yandam. Fi hadhil halah indal i'rab, pada keadaan ini ketika di i'rab la na'taddu bin nafi wa illa ka'annahuma ghairu mawjudain. Paham ya? Nahdhifuhuma, kita hapus keduanya dari kalimat, summa ba'da dzalik nu'rab. Kemudian setelah itu kita i'rab. I'rab istisna dengan goir dan siwa. Nah, ini i'rabnya di goir dan siwa itu sendiri karena dia mu'rab, ya. Sebentar. Oke, taib. Hukum mustasna dengan ghair dan siwa dan suwa dan juga sawa majrurun la ghair, ya. Majrur, dia dijerkan, tidak ada yang selainnya. Karena dihukumi sebagai mudhaf ilaih. Siwa suwa ghair ta'khuzani hukmal mustasna dengan ilah. Maka yang kita bahas bukan mustasna dengan siwa suwa ghair, tapi hukum mereka sendiri ini. Nah, dan hukumnya simpel. Dia mengambil hukum mustasna dengan ilah. Jadi kapan kita baca ghairo, kapan kita baca ghairi. Nah, kapan kita baca ghairah? Wajib nasabnya kapan? Nah, wujubun nasbi alal istisna ketika kalamnya itu tam musbat. Positif ya tentunya. Kemudian mustasna minhu disebutkan sebelum ghair. Hadara atulabu ghairah bukan ghairu. Nah, ya. Nah, irabnya bagaimana? Ghairah mustasnan mansubun wa alamatun nasbi al-fathah, talibnya mudhafun ilai majrur. Kemudian, kapan kita bacanya boleh goiro dan boleh goiru kalau kalamnya itu tam manfi mustasna minhu oke disebutkan tapi didahului dengan penafian, contohnya mahadoraatul labu goiro atau goiru al mudarrisi. Kalau goiru jadi badal tulab, kalau goiro ya ya mustasna mansubun wa alamatun nasbi al fathah gitu. Isim yang tetap setelah goir udah nggak usah dibahasnya itu jadi
mudhafun ilaihi majrur. Kemudian, nah ini nih bisa dia di i'rab nasab, bisa dia di i'rab jer, bisa juga di i'rab rofa. Kalau kalamnya ini adalah manfi nakis, mufarraq ya. Ma marutu bi ghair. Nah, bi ghairi majrur dia ya, terletak setelah huruf jar. Nah, ma raaitu siwa. Nah, siwa nih. Nah, kalau siwa ini karena dia adalah isim maksur diakhiri dengan alif ya, maka nanti tandanya dengan muqaddarah, fathah muqaddarah nih. Wa alamatun nasbiyah al-fathah al-muqaddarah. Jadi maf'ul bih ya, maf'ul bihnya raaitu. Kemudian ma hadara ghairu, ghairu jadi apa nih? Kenapa dibaca domah? Wajib. Kenapa? Jadi fa'ilnya hadara. Jadi fa'ilnya apa? Hadara. Berikutnya, mustasna khola ada hasya, ini ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh nasab, boleh jer. Berarti kan ketika jer, ya khola ada hasya dianggap sebagai huruf jer. Kalau nasab, dia dianggap sebagai apa? Fi'il. Nah ya, mustasnanya dianggap sebagai maf'ul bih. Tusta'malu af'alan wal mustasna ba'daha yu'rabu maf'ulan bihi. Nah, kita gunakan khola ada hasya ini dia sebagai fi'il. Maka mustasnanya nasab sebagai maf'ul bih. Hadaratul labu ada taliban, hadaratul labu khala taliban, hadaratul labu hasya taliban, 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 taliban semuanya nasab ya. Nah, kita irob ada khala hasyanya nih irobnya fi'lun madin mabniun alal fathi al muqaddar. Wa fa'iluhu perhatikan baik-baik teman-teman semua, fa'ilnya nih masya Allah ya. Fa'ilnya itu adalah domir mustatir wujuban. Ingat mustatirnya wujuban takdirnya huwa. Nah, jadi takdirnya huwa itu tidak selalu jawaz, tapi ada yang wujub di antaranya itu di dalam khola ada hasya perangkat istisna. Ya, berikutnya ketika kita gunakan dia sebagai huruf jar, hadaratul lahu ada talibin, hadaratul lahu khala talibin, yang talibin. Nah, bagaimana irob ada khola hasyanya? Harfu jarin kita bilang mabni ala sukun. Talibnya isim yang dijarkan. Ada tanbih di sini. Fil halatain as-sabiqatain ya pada dua keadaan yang lalu ya juzu an tusta'mala af'alan au hurufan ya kan clear bisa kita gunakan dia atau kita hukumi sebagai fi'il atau huruf. Amma iza dakhalat ma adapun kalau ma ini masuk kepada ada dan khala ma ada ma khala gitu. Fatusta'malu af'alan faqat maka dia hanya boleh digunakan sebagai fi'il saja atau boleh dihukumi sebagai fi'il saja. Ini kalau ma masuk ke ada dan khola. Berarti nggak bisa dia kita hukumi sebagai huruf jer. Udah pasti mustasna dengan ada dan khola saat dimasuki ma, nah, nasab. Ma ada toliban, ma khola toliban. Nggak boleh. Ma ada tolibin. Nggak boleh pula. Ma khola tolibin. Kenapa? Ma di situ adalah ma masdariyah. Yang namanya ma masdariyah la tadkhulu illa alal fi'li. Tidaklah masuk kecuali kepada fi'il. Wa ma ba'daha yu'rabu maf'ulan bihi dan apa yang terletak setelahnya si isim yang disebut dengan sebagai mustasna itu ya jadi maf'ul bih. Contoh hadara atulabu ma ada ma khala taliban. Irabnya bagaimana? Ma-nya harfun masdariyun mabniun ala sukun. Adanya fi'lun madin mabniun ala fathhi al muqaddar wal fa'il domir mustatir. Wujub wujuban loh ya, jangan jawazan. Wujuban takdiru huwa. Talibannya maf'ulun bih. Nah. Akhrij Zaidan min hukmil hudur. Ya, nah, keluarkan Zaid dari hukum hudur biistimali asali bil istisna wa ghayyir ma yalzam. Dan gunakanlah gaya bahasa istisna yang tadi ada tiga kalamnya dan ghayyir ubahlah sebagaimana mestinya ma yalzam. Zahabu, masa zahabu sih?
Zahaba ya harusnya. Salah nih. Oh, serentak lagi salahnya. Copy paste. Zahaba. Zahaba al-muallimun ilal madrasati illa Zaidan. Penjelasannya yunsabu al mustasna. Mustasna Zaidan sebagai mustasna dinasab. Kenapa? Karena istisna tam mujab ya kan? Berikutnya zahaba al muallimuna ilal madrasati goiro nih goiro ya. Zaidin. Zaidinnya dijarkan. Karena mudhof ilaih. Goiro kenapa dia difatahkan? Karena kalamnya tam mujab. Zahabal muallimuna illa al madrasati siwa Zaidin. Nah, kemudian zahabal muallimuna illa al madrasati ma ada Zaidan. Ingat ada maknya nih, ada ma-nya ma masdariyah tadi ya. Nah, Zaidan yang wajib nasab sebagai maf'ul dia. Zahaba al muallimuna ila al madrasati ada Zaidan. Ini bisa ada Zaidan, bisa ada Zaidin. Kemudian khola Zaidin bisa hasya Zaidin kan gak ada maknya. Nah, ya. Zahaba al muallimun ila al madrasati ma ada Zaidan dan ma khola Zaidan. Ini wajib nasab karena ada ma-nya. Ma-nya ma masdariyah. Iksir Zaidan ala al hudur bi istimali uslub al istisna wa ghair ma yalzam. Ma hadara atau labu dipendekin. Ya, berarti apa? Mustasna minhunya kita hilangin. Gitu. Nah, illa Zaidan atau Zaidun. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ah, makmulnya ra'aitu. Ma hadara illa Zaidun. Makmulnya hadara. Ma marartu illa bi Zaidin. Dan ya, makmulnya marar. Ya. Ada tadrib di sini. Silakan boleh dibaca. Siapa yang membaca? Silakan. Ada? Nah, ya. Ya, tidak ada. Mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita sore hari ini. Insya Allah untuk la nafiyah lil jins. Pembahasan berikutnya setelah istisna kita akan lanjut di hari Rabu sore ya, hari Rabu sore pukul yang sama, di waktu yang sama pukul 4 lewat seperempat waktu Indonesia Barat. Untuk hari Sabtu dan Ahad pekan depan ya, semoga insya Allah jadwalnya di pagi hari sebelum zuhur. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan al hudurikum wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Iyakum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.